Bisakah Yesus yang disebut anak Allah yang maha tinggi itu kelahirannya disambut bak seorang anak raja? Bisakah Yesus yang disebut sebagai juru selamat dunia itu lahir dengan segala gemerlap dan kemewahan? Bisakah Yesus yang disebut Tuhan di atas segala Tuhan itu datang dengan kondisi yang lebih layak? Bisakah Allah menyediakan satu tempat yang luar biasa, bukan di kota kecil Bethlehem? Bisakah Allah menghadirkan ribuan malaikat untuk menyambut kelahiran Yesus? Bahkan ada raja-raja yang datang menyembah dan seluruh umat Allah boleh datang menyambut kelahiran Yesus. Saudara sekalian, kita yakin jawabannya atas setiap pertanyaan itu ialah sangat bisa, sangat mungkin. Yesus bisa saja lahir bukan di kandang yang hina, tetapi di kamar yang nyaman, di tempat yang istana yang sangat besar, yang luar biasa. Yesus bisa saja lahir dengan sambutan yang meriah, dengan pesta berhari-hari untuk merayakan sukacita kelahiran sang raja. Yesus bisa saja lahir dan disambut bahkan disembah oleh seluruh umat yang telah menantikan janji Allah sekian lamanya. Akan tetapi apa yang terjadi? Catatan sejarah di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal yang kedua mencatat di ayat yang ke-8 dikatakan, ayat yang ke-7 dikatakan, tidak ada tempat bagi Yesus untuk dilahirkan. There is no room. Tidak ada tempat, tidak ada kemewahan, tidak ada sambutan, tidak ada gemerlapan. Bahkan berita Natal yang pertama pada malam itu bukan disampaikan di istana raja. Berita Natal pada malam itu tidak disampaikan dengan pengumuman yang diserukan ke seluruh kota. Berita Natal pada malam itu tidak didengar oleh orang-orang di kota Yerusalem yang merupakan pusat kota. Tetapi berita itu justru disampaikan di sebuah kota kecil, Bethlehem. Berita Natal itu didengar pertama oleh para gembala yang pendapat mereka tidak dapat dipercaya atau tidak dapat dijadikan saksi yang valid di pengadilan. Berita Natal yang pertama tidak disambut oleh hiruk-pikuk gemerlapan, justru disambut oleh mungkin suara-suara binatang di kandang itu. Mengapa Yesus tidak lahir di tempat yang mewah atau yang lebih layak? Karena Yesus tidak ingin datang dengan segala kemuliaannya itu terletak dan bergantung kepada aksesoris yang ada di sekitarnya. Jabatan, kekayaan, status, kenyamanan. Itu semua tidak menentukan dan tidak mempengaruhi kemuliaan dan keagungan Yesus. Karena Dia adalah Allah, Dia adalah Raja, Dia sudah mulia dari sananya. Dia tidak perlu segala aksesoris yang diperlengkapi dan diberikan oleh manusia untuk menjadikan Dia mulia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita sebagai manusia meletakkan standar mulia dan kehormatan kita pada apa yang melekat pada diri kita. Kekayaan, pakaian, kemewahan, kenyamanan, kehormatan, jabatan, status, dan berbagai hal. Orang merasa berharga ketika dia punya pacar, ketika dia menikah, ketika dia punya jabatan, ketika dia punya anak, ketika dia bisa dihargai dan dihormati oleh orang lain. Tetapi Yesus yang hadir 2000-an tahun yang lalu telah mengubahkan segala sesuatu dengan meletakkan kita identitas baru, yaitu anak-anak Allah. Sehingga apa? Kemuliaan kita, kehormatan kita, nilai diri kita tidak lagi diletakkan pada apa yang melekat dalam diri kita. Ketika sekarang saya statusnya hamba Tuhan, ketika saya emeritus kemudian nilai saya tidak berarti lagi. Atau ketika sekarang saya menjadi atasan, tetapi ketika saya berhenti, nilai diri saya tidak ada lagi. Ketika saya menikah, status saya begitu berharga, tapi ketika pasangan saya meninggal, saya merasa tidak berarti lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, letakkanlah nilai diri kita bukan pada apa yang melekat pada diri kita yang sementara, tetapi letakkanlah nilai diri kita pada apa yang Kristus telah lakukan lewat kehadirannya di tengah-tengah dunia, yang menjadikan kita anak-anak Allah.
Biarlah berita Natal ini bukan hanya menjadi berita yang setiap tahun kita dengar dengan segala cerita orang Majus, para gembala, tetapi mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diangkat nilainya oleh Yesus Kristus, dan kita dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak Allah. Selamat mempersiapkan diri menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati.